Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Mardhani dari kelas MI2C nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang collection terlebih dahulu. Nah, collection ini adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data. Dan collection ini mirip dengan array, yakni terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each. Nah, karena merupakan sebuah objek, collection ini memiliki beberapa metode bawaan dan total tersedia 116 metode yang bisa dipakai collection ini. Nah, di sini saya sudah membuat rute beralamatkan slash method get, beralamatkan slash, dan akan merujuk ke collection controller dan akan merujuk ke method exercise. Kita buka langsung. Nah, di sini terdapat function exercise yang dimana ini akan merujuk ke exercise, dan di dalamnya sudah terdapat array of object. Di sini terdapat variable matkul 00, dan di sini terdapat std class, yang dimana std class ini merupakan kelas kosong dari PHP. Nah, di sini akan menampung objek ini menampung properti, yaitu nama matkul, jumlah SKS, dan semester. Dan di masing-masing properti sudah terisi, yaitu berisi nilai, yaitu sistem operasi, dan jumlah SKS-nya 3, dan semester 3. Dan semester bernilai 3. Nah, ini juga sama, matkul 2, 3, 1 ini. Nah, array of object ini akan dimasukkan ke collection dan akan dimasukkan menggunakan helper function, yaitu collect, dan akan ditampung di variable matkul. Nah, untuk menjawab untuk soal pertama, yaitu saya membuat variable matkul dan saya memanggil variable matkul sini yang berisi collection ini, dan akan menggunakan metode collection, yaitu where, untuk mencari properti semester yang bernilai 3. Jadi akan mencari 3 ini, 3, dan ditampung ke variable data matkul yang nantinya sudah berisi, yaitu yang properti yang menggunakan properti semester yang mempunyai nilai yaitu 3. Yaitu 3 ini saja. 3 dan 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya menggunakan for each untuk melooping atau memanggil atau melooping data matkul ini, dan akan ditampilkan yaitu yang merujuk pada properti nama matkul saja. Jadi sini saya sudah membuat echo untuk menampilkan teks yang ada di dalamnya, dan sini for each untuk melooping dan menampilkan nama matkul yang sudah dicari semesternya, yaitu 3, nilainya 3. Jadi akan menampilkan yaitu yang properti yang bernilainya 3, yaitu sistem operasi dan basis data. Ini akan merujuk ke nama matkul pada yang semesternya bernilai 3 gitu. Dan hasilnya seperti itu. Nama mata kuliah di semester 3 yaitu sistem operasi dan basis data. Jadi cuman menampilkan yang properti nama matkul saja, karena saya cuman merujuk ke nama matkul saja. Dan selanjutnya yaitu untuk soal kedua, yaitu saya menggunakan echo untuk menampilkan isi dari teks ini. Selanjutnya yaitu saya menambahkan yaitu variable source yang di dalamnya yaitu saya memanggil
collection lagi, dan saya menggunakan metode yaitu source by dex, dan isinya yaitu jumlah SKS, yang maksudnya yaitu kita akan menyorting jumlah SKS ini, yang ini kan dex grade-nya. Nah, jadi disorting dari besar ke yang terkecil, dari yang terbesar yang kecil, yaitu jumlah SKS yang ini merupakan yang terbesar yaitu 4, lalu yang 3, 2, 2. Jadi akan disorting dan akan di forage untuk menampilkan properti nama matkul dan jumlah SKS tiap-tiap array of object ini. Kita looping, dan di sini sudah berisi algoritma pemrograman yang jumlah SKS-nya 4, jumlah SKS 4, nama matkulnya, sistem operasi 3, kalkulus dasar 2, basis data 2. Jadi sudah terurut dari yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya adalah sebelum membuat migration, kita perlu mengatur database di Laravel-nya terlebih dahulu di .env. Nah, di sini untuk mengaturnya yaitu di sini terdapat DB connection, yaitu saya ingin menggunakan database-nya yaitu MySQL, dan untuk hostnya yaitu 12001. Ini merupakan default sih hostnya, dan ya 127%. Dan kita perlu juga menjalankan Apache dan MySQL di SMPP, dan di sini terdapat port. Di sini terdapat port DB port 3306 sesuai dengan yang ada di SAM saya. Dan di sini terdapat DB databases. Ini akan merujuk ke database saya yaitu Praktikum 12. Di sini saya sudah membuat database yaitu Praktikum 12. Dan selanjutnya yaitu DB username. Di sini saya menggunakan default yaitu root. Kalau kalian menggunakan username dan password pada PHP MyAdmin, karena baru mengisi username dan passwordnya. Nah, di sini saya sudah mengatur database-nya. Ngomong-ngomong soal migration ini adalah fitur Laravel untuk mengenerate tabel dengan cepat, hanya dengan menggunakan perintah dari PHP Artisan. Nah, migration ini berguna untuk project yang dibuat dengan tim. Jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari PHP, tapi cukup menjalankan file migration-nya. Nah, di sini terdapat migration default dari Laravel-nya sendiri, yaitu create user tabel, dan create password, create file job, dan create personal. Nah, di sini terdapat dua function yang pertama yaitu up dan down. Nah, up ini adalah membuat tabel secara otomatis, yaitu kita membuat skema create user, kita membuat tabel user di database Praktikum 12, dan di sini terdapat function down yang dimana ini jika ada tabel users, maka akan dihapus database-nya. Begitupun juga create password, valid job, dan create access personal. Nah, untuk membuat tabel di Praktikum 12 ini, di database ini yaitu menggunakan perintah untuk menjalankan migration ini, kita cukup menjalankan yaitu PHP Artisan migrate.
untuk menjalankan migration dan akan membuat tabel user, create password, valid job, dan personal access ini. Coba, nah di sini sudah masuk yaitu database ini. Dan ditambahi yaitu migration, yaitu untuk mencatat ini catatan jika migration ini sudah terisi. Nah, jika kita hapus user, misalkan user, dan kita migrate lagi, maka nothing to migrate karena di sini di migration ini sudah terbaca semua, yaitu migrationnya sudah terisi semua. Jadi tidak ada yang dimigrasi. Nah, untuk itu, untuk mereset migration ini biar bisa dimasukkan lagi usernya, tabel usernya, yaitu kita cukup menambahkan yaitu migrate, tambahkan t yaitu reset. Nambahkan reset dan akan rollback semuanya. Dan isinya yaitu kosong, cuman migration saja, tabel migration saja. Nah, setnya yaitu PHP Artisan migrate lagi. Dan tabelnya kembali lagi. Itu dapat 5 lagi. User, valid job, password reset, password access token. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk melihat daftar urutan dari migration, yaitu menggunakan PHP Artisan migrate status. Nah, di sini dapatkan migration batch 1. Nah, untuk menghapus bagian akhir, ini kan secara berurutan sesuai dengan timestamp-nya yang di sini. Jadi secara berurutan, yaitu bab 12 ini. Dan untuk menghapus yang terakhir, jadi kita tidak mengeran yang terakhir, kita cuman akan merollback step 1 ini agar tidak ditampilkan ke praktikum 12. Jadi kita PHP Artisan, kita akan merollback yang ininya saja, personal access token, dengan cara PHP Artisan migrate rollback, yaitu step 1. Min step sama dengan 1. Dan kita lihat migrate statusnya, yaitu ini tidak dijalankan. Kita refresh. Nah, ini akan merollback yang create personal token, jadi tidak ada di database praktikum 12-nya lagi. Dan selanjutnya yaitu kita akan mencoba merollback-nya step 2. Jadi tidak merollback urutan yang terakhir ini, kedua ini. Rollback kedua. Password reset, 2 kali ya. Untuk yang terakhir, menghapus yang terakhir 2 kali. Dan kita jalankan, kita coba status. Nah, 3 ini. Ini di rollback, jadi yang ada di database cuman yaitu migration sama user. Dan untuk mengembalikannya kembali, kita gunakan yaitu PHP Artisan migrate. Nah, ini akan kembali lagi semuanya. Kita hilangkan, kita rollback step 2 ini.
Jadi kalau 2 yaitu ini akan hilang di database-nya akan hilang 2, yaitu create valid job sama personal access token. Dua ini yang dia tidak di generate, yang di generate nanti cuma dua nih, user sama password reset. Kita password reset sama user untuk step 2-nya. Nah, di sini juga terdapat migrate. Jika tidak mau menggunakan PHP Artisan migrate terus reset lagi, kita bisa menggunakan yaitu PHP Artisan migrate fresh. Nah, jadi kita tidak perlu membuat PHP Artisan migrate dan PHP Artisan reset, karena dua-duanya itu seperti sudah dijalankan jika menggunakan PHP Artisan migrate fresh, begitu. Dan kita lihat, ya ini kembali di semula itu 5 tabel termasuk migrationnya, gitu. Selanjutnya yaitu membuat migrationnya. Nah, ini kita akan menggunakan PHP Artisan migration, dan di sini nama migrationnya yaitu create mahasiswa, yaitu tabel. Nah, dan juga menambahkan min create, nama tabelnya yaitu mahasiswa. Kita create. Untuk timestamp-nya nanti kan otomatis dibuat oleh Laravel-nya. Jadi kita tidak perlu menambahkan timestamp-nya di depannya. Migration mahasiswa tabel. Nah, di sini sudah dibuatkan migration-nya. Selanjutnya yaitu kita isi di dalamnya tabel apa saja yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pertama, ya kolom yang pertama, maksudnya seperti ini, ID name. Kolom yang pertama yaitu name dan lengthnya yaitu 8, dan ini di sini yaitu char. Nah, jenisnya saya menggunakan char tipe lengthnya 8, dan di sini saya menambahkan unique. Name-nya harus mempunyai kode yang unik, jadi tidak ada yang sama nantinya. Sini saya menemukan string nama, tempat lahir, tanggal lahir menggunakan date, fakultas, string jurusan, dan desimal ini untuk IPK, dan lengthnya 3,2, dan saya berikan nilai default yaitu 1, yaitu timestamp, yaitu untuk membuat created at dan updated at. Nah, selanjutnya yaitu kita PHP Artisan migrate saja, yang akan membuat tabel baru bernama mahasiswa. Sini terdapat ID, name nama, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, dan untuk strukturnya yaitu untuk string tadi yaitu akan menjadi nilainya menjadi jenisnya yaitu varchar, dan defaultnya 255 gitu.
Selanjutnya yaitu di sini di migration kita tidak hanya bisa membuat atau menghapus, namun juga bisa menggunakan alter. Nah, untuk alter sendiri kita harus menginstal dulu composer. Yang kita perlukan yaitu require doctrine slash debug. Kita install doctrine debugnya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita buat tabel migration lagi, namun lebih ke tabel, bukan create. Tabel mahasiswa. Nah, di sini terdapat skema tabel. Jadi kita bisa menggantinya. Jadi kita tabel mana aja yang kita mau ganti. Seperti kita ganti nih yang cara name aja, nama menjadi rename column menjadi nama lengkap, yaitu tanggal lahir, teks, alamat, tabel, terus teks. Kita menambahkan alamat setelah teks after tanggal lahir. Ya, keliru. Alamat tanggal lahir, yaitu kita ganti, kita tidak mengganti itu saja, itu IPK. Kita drop, kita hapus tabel IPK-nya. Kita drop kolom IPK. Kita menghapus kolom IPK. Selanjutnya yaitu di down ini kita rename identifikasi program dan rename nama lengkap jadi nama dan drop kolom alamat dan desimal. Kita kembalikan ketika kita reset, akan kembalikan ini. Jadi kita ketika di up, kita buat di outer, kita rename column teks
menambahkan teks alamat setelah tanggal lahir dan menghapus IPK. Nah, setelah di down, yaitu skemanya yaitu rename kolom nama lengkap jadi nama lagi dan akan menghapus kolom alamat dan mengembalikan IPK-nya menjadi semulanya. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Kita lihat mahasiswa. Nah, nama lengkapnya itu nama menjadi nama lengkap dan alamat menambahkan alamat setelah tanggal lahir dan menghapus IPK. Dan setelah kita rollback, kan kita lihat statusnya terlebih dahulu. Status. Nah, ini kan urutan paling akhir nih untuk alter. Nah, sekarang kita rollback. Artisan rollback win step 1. Dan ketika di rollback, maka kita kan terhapus alternya. Jadi ketika lihat status, ya kan hasilnya no. Dan akan kembali nama lengkapnya jadi nama. Gitu. Selanjutnya yaitu untuk mengolah data tabel dari database MySQL, data tabel ini. Nah, kita bisa menggunakan DB Figit, Query Builder, dan Eloquent ORM. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan Figit, DB Figit terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat insert Figit, select dan update dan statement. Nah, di sini di alamat URL mahasiswa insert Figit akan mengarah ke metode dari mahasiswa controller. Nah, di insert Figit ini isinya yaitu ini merupakan insert Figit, DB Figit. Nah, di sini mengimplementasikan insert binding, yang binding. Nah, sebelumnya yaitu kita mengimport use eliminate support Figit DB, menggunakan DB. Nah, di DB ini saya akan menggunakan metode insert yang di dalamnya yaitu query MySQL. Nah, di sini insert into mahasiswa untuk identifikasi NIM, nama, tanggal lahir, PK, created at, updated, dan value. Kita kasih value yaitu ini merupakan parameter yang nantinya diisi di sini dengan koma dan diisi NIM, nama, tanggal lahir, IPK, dan updated sesuai dengan parameter. Nah, di sini sudah terisi dan di sini terdapat now. Ini untuk mengambil tanggal waktu ya, pada sekarang pada ketika kita insert menggunakan function ini. Nah, kita coba insert Figit. Nah, certificate tulisannya menjadi true, berarti sudah terisi. Nah, sudah terisi, selanjutnya yaitu select Figit, yang dimana ini untuk menampilkan data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, di sini berapa
menggunakan DB, metodenya itu select. Nah, di dalamnya itu query MySQL yaitu select bintang from mahasiswa, dan saya dump. Nah, di sini terdapat isinya yaitu seperti array of object yang di dalamnya isinya yaitu ID, NIM, nama, tanggal lahir, IPK, grade, update. Nah, selanjutnya yaitu update ticket. Nah, di sini di update ticket ini fungsinya itu saya membuat untuk mengupdate-nya yaitu menggunakan metode update. Nah, di sini di dalamnya yaitu query-nya yaitu update mahasiswa set IPK, kita mengganti IPK-nya menjadi 39 pada NIM 203.171.01.9 dan DAM-nya menjadi 1, sudah berubah. Yang awalnya 270 jadi 390. Selanjutnya yaitu statement ticket. Kita bisa menggunakan query-query yang lain kecuali CRUD-nya, selain CRUD-nya. Nah, ini saya menggunakan truncat untuk menghapus semua tabel yang ada di mahasiswa. Kita coba visual statement. Yap, tabel mahasiswa sudah dikosongkan. Dan kita lihat di DB-nya kosong. Nah, setnya yaitu saya menggunakan query builder. Setnya yaitu implementasikan query builder. Sini terdapat URL mahasiswa akan menuju ke indeks. Nah, di indeks ini isinya yaitu menampilkan data pada tabel mahasiswa. Nah, di sini terdapat DB menggunakan function tabel. Ini query builder, merupakan query builder. Ini merujuk ke tabel mana mahasiswa, hampir sama seperti DB Wicked, namun ini menggunakan tabel saja, menggunakan DB tabel mahasiswa dan menggunakan function lagi yaitu get untuk mendapatkan data yang ada di mahasiswa tadi. Nanti yaitu kan selanjutnya itu return view home dan mengirim data result ini saya tampung ke dalam variable result dan akan dikirim ke view home, yaitu dengan variable mahasiswa data MHS. Jadi ini seperti select bintang from ini seperti ini tuh. Dan hasilnya ini tidak ada data karena sudah dihapus menggunakan truncat tadi. Nya yaitu metode insert query builder. Nah, di sini variable result saya menggunakan dp, selanjutnya yaitu tabel menggunakan tabel mahasiswa dan menggunakan metode insert yang diisinya yaitu ini 0, 1, 2 di array of object datanya. Nah, di sini insert, saat insert saya dedam saya coba ya, hasilnya true dan data sudah dimasukkan 3 ini ke 1
Nah, hasilnya true. Selanjutnya yaitu update. Siswa yaitu update query builder, menggunakan query builder. Nah, di sini variable result dan di dalamnya yaitu menggunakan db, dan di sini metode table saya mengarahkan ke tabel mahasiswa, dan selanjutnya where untuk mencari di mana yang mana akan kita update, yaitu namanya yaitu Dani. Nah, kita cek di sini terdapat Dani. Nah, namanya Dani, kita update IPK-nya menjadi 3.95 dan menambahkan updated at karena kita sudah mengupdate-nya untuk memberitahu ini terupdate kapan gitu. Nah, kita coba mahasiswa update kolom not found, kolom no config mahasiswa 3. Nah, where name Dani IPK 9 kolom not found, terdapat kolom nama where nama Dani update IPK ini nih ya, hasilnya 1 dan kita coba sebelumnya 0.7 dan setelahnya itu 3.9. Menggunakan detail selanjutnya yaitu delete mahasiswa delete. Nah, delete akan mengarah ke function delete. Function delete di sini terdapat variable result dan di sini db akan mengarah ke tabel mahasiswa where akan mencari yang IPK-nya sama dengan 3.7, di mana ini 3.70. Nantinya akan mengarah ke Ahmad Dhani ini. Kita coba mahasiswa delete, hasilnya 1. Ini masih terdapat dan itu ya datanya hilang yang IPK-nya 3.7 70. Nah, setnya yang terakhir yaitu find. Untuk find sendiri, oh ya, sebelumnya yaitu mahasiswa ini akan melihatkan data mahasiswa ya, yang untuk indeksnya untuk akan mengarah ke view home dan mengirim data result ini menjadi variable data MAS dan akan di looping di sini. Data MAS menggunakan for else di data mahasiswanya ini data mahasiswa yang menjadi variabel dan akan ini nama aliasnya dan akan di looping. Ketika ada data mahasiswa, variabel data mahasiswa ini maka akan di looping. Jika tidak, akan muncul H1 tidak ada data.
Nah, ini terdapat href URL, saya menggunakan URL dan akan mengarah ke dan akan mengirimkan nim ketika kita mengklikkan ID ini. Selanjutnya itu saya menuju ke ID, merujuk ke ID, nim, nama, tanggal lahir, IPK. Tanggal lahir, IPK. Di tuh, untuk indeksnya. Untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Dan tentunya yaitu find. Di sini menggunakan db tabel mahasiswa where nim dengan nim. Nah, ini data ini dari rute ini. Jadi saya mahasiswa get, nah menggunakan rute parameter yaitu nim ini dan akan ditangkap di function find. Dan sini saya membuat parameter untuk menangkap data dari rute parameter dan akan saya taruh di sini untuk mencari nim-nya dan untuk mendapatkan yang nim-nya yaitu sesuai dengan data dari rute parameternya. Langsung mereturn view akan mereturn ke view home detail dan akan mengirim result ini. Jadi data mahasiswa dan akan di looping di sini. Data mahasiswa, nama aliasnya data dan akan di looping. Jadi jika datanya tidak ada, menjadi tidak ada data. Ini variable ID dan akun looping cuma satu doang sih. Seperti itu. Nah, ini ya saya coba ketika saya klik, nah tidak bisa kembali. Ya. Jadi nim, nama, tanggal lahir, IPK. ID ini di sebelumnya ID Ahmad 395. Nah, coba ya kan fokus ke ID 1 tadi. Fokus yang 3 Ahmad dan ini sesuai dengan penangkapan parameternya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.